Deskripsi masalah. Soleh adalah salah seorang yang mempunyai masalah dengan mabuk perjalanan, yang dalam dunia medis disebut dengan motion sickness, yaitu suatu kondisi ketika otak tidak dapat memahami sinyal gerak yang dikirim oleh mata, telinga, dan tubuh saat bepergian. Kondisi ini membuat penderitanya mengalami pusing dan mual di kendaraan yang bergerak, baik berkendara dengan mobil atau kereta api. Sejak kecil Soleh memiliki kebiasaan mabuk perjalanan ini, terlebih kala menempuh perjalanan dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Berbagai cara dan terapi pun sudah dia lakukan dan diusahakan, demi menyembuhkan penyakitnya tersebut, namun Tuhan belum memberikan kesembuhan padanya. Setiap naik mobil sekitar 10 menit saja, dia akan langsung muntah. Hal ini juga yang membuatnya bingung akan hukum perjalanannya manakala bertepatan dengan bulan Ramadan. Pertanyaan 1. Apakah perjalanan yang dilakukan Soleh saat bulan puasa Ramadan termasuk kategori istiqoah, menyengaja muntah, yang membatalkan puasa? 2. Apa yang menjadi standarisasi istiqoah dalam istilah fuqaha? Jawaban 1. Perjalanan yang dilakukan Soleh sebagaimana di atas tidak termasuk kategori istiqoah yang membatalkan puasa, karena perjalanannya tersebut bukan bertujuan agar dia muntah. Jadi, puasanya tidak batal. Referensi 1. Tuhfatul Ahwadi, Juz 3 halaman 337. قوله ومن ذرعه القيء بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء لأنه لا تقصير منه ومن استقاء عمدا أي من تسبب لخروجه قصدا فليقضي. Ungkapan Syekh Abdurrahman Mubarak, barang siapa yang kelepasan muntah, kata Zarwa dengan zal yang bertitik 1, yakni dikuasai muntah dan kelepasan keluar muntah, maka tidak ada qada baginya, karena tidak ada unsur kelalaian darinya. Dan barang siapa yang ingin muntah dengan sengaja, yakni orang yang mencari sebab untuk keluarnya muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqada. 2. Mauhibah Zilfatli, Juz 5 halaman 544. الثالث الإمساك عن الاستقاءة فيفطر من استدعى القيء عامدا عالما مختارا وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه لأنه مفطر لعينه لا لعود شيء منه ولا يضر تقيؤه نسيانا ولا جهلا إن عذر به ولا بغير اختياره لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. قوله الإمساك عن الاستقاءة أي استدعاء قيء أي طلب خروجه إلى أن قال قوله فيفطر من استدعى القيء أي وخرج القيء بالفعل إذ مجرد الاستقاءة بدون خروج القيء لا يفطر. Yang ketiga, menahan dari sengaja muntah, maka batal puasanya orang yang menghendaki muntah secara sengaja dan mengerti keharumannya serta atas kehendaknya sendiri, meskipun tidak ada sesuatu dari muntahnya yang kembali ke perutnya, karena muntah itu membatalkan puasa sebab zatnya bukan sebab kembalinya sesuatu dari muntah tersebut. Dan tidak apa-apa memuntahkan muntah, secara lupa dan tidak tahu keharumannya jika ketidaktahuannya dimaafkan dan tidak apa-apa, dengan tanpa kehendaknya sendiri, karena ada hadis sahih dari sabda Nabi, dan barang siapa yang kelepasan muntah yakni dikuasai muntah, sementara dia orang yang berpuasa maka tidak ada qada baginya, dan barang siapa sengaja muntah maka dia wajib mengqada. Ungkapan Syekh Mahfuz menahan dari sengaja muntah, yakni berkehendak muntah yakni ingin mengeluarkan muntah sampai pengarang berkata ungkapan beliau, maka batal puasanya orang yang berkehendak muntah, yakni dan muntahnya memang keluar secara nyata,
karena kalau hanya sengaja muntah tapi tidak ada muntah yang keluar secara nyata, maka tidak membatalkan. 3. Hasyiatul Jamal, Juz 2 halaman 315. فرع: أكل أو شرب ليلا كثيرا، وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ما في جوفه، هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا؟ وهل إذا خالف وخرج منه يفطر أم لا؟ فيه نظر، ويجاب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا، وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فاه، ولا يفطر وإن تكرر ذلك منه مرارا كمن ذرعه القيء. Submasalah, ada orang yang makan atau minum saat malamnya sahur dengan banyak, dan sudah diketahui dari kebiasaannya tersebut bahwa nanti saat pagi dia akan bersendawa, yang mana sebab sendawanya itu akan keluar apa yang ada dalam perutnya. Apakah jadi terlarang baginya untuk memperbanyak makan dan minum saat sahurnya ataukah tidak? Dan apakah jika dia sudah berlawanan sudah tidak memperbanyak makan dan minum saat sahurnya tapi masih ada yang keluar juga dari dalam perutnya, membatalkan atau tidak? Maka ada analisa, dan pertanyaan tersebut dijawab bahwasanya tidak terlarang baginya untuk memperbanyak makan dan minum saat malam sahurnya. Jika saat pagi dia bersendawa sebagaimana yang telah disebutkan, maka cukup memuntahkannya dan membasuh mulutnya dan tidak membatalkan, meskipun hal itu terjadi berulang-ulang sebagaimana orang yang kelepasan muntah. Demikian pernyataan Ali Shibro Malisi pada Imam Romli. Standarisasinya istiqoah adalah sengaja melakukan sesuatu agar muntah padahal si pelaku tidak sedang dalam kondisi terpaksa melakukannya, dan ia tahu bahwa hal itu haram baginya. Referensi: Nihayatus Zain, halaman 187. واستقاءة أي طلب قيء عمدا مختارا عالما بالتحريم كما مر، وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه كأن تقايأ منكسا، ومن القيء ما لو دخلت ذبابة جوفه فأخرجها، وكالقيء التجشي، فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر أفطر، ولو كان ناسيا للصوم أو مكرها كما لو غلبه القيء أو جاهلا معذورا فلا فطر. Dan batal puasa sebab sengaja muntah, yakni mencari muntah dengan sengaja dalam kondisi kehendaknya sendiri dan mengerti keharumannya sebagaimana keterangan yang sudah lewat, meskipun dia yakin bahwa tidak ada yang kembali ke dalam perutnya seperti muntah dalam posisi menundukkan kepala. Dan termasuk muntah adalah andaikan ada lalat yang masuk ke dalam perutnya lalu ia mengeluarkannya. Dan seperti muntah adalah sengaja bersendawa. Jika dia sengaja bersendawa lalu ada sesuatu yang keluar dari perutnya sampai batas luar maka membatalkan, dan jika dia lupa puasa, atau terpaksa sebagaimana orang yang kelepasan muntah atau tidak mengerti keharumannya yang dimaafkan maka tidak batal puasanya.